bahwa Allah melihat kepada hamba-hambanya itu kualitas iman dari kita, kualitas iman dan seberapa banyak amal perbuatan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka surat An-Nisa. Coba kalau ada boleh kita buka suratnya, jadi kita sama-sama lihat, kita sama-sama baca, jadi jelas dalilnya. Kita buka surat An-Nisa, yaitu surat An-Nisa itu surat 4 ayatnya 136. Nanti ini dipakai aja buat baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahu adzim. Akan baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan kafir, kemudian mereka beriman, kemudian kafir lagi, lalu beriman kafir lagi. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW. Dan kepada kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat berat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayat yang tersebut baru saja disampaikan bahwa fondasi pemerintahan kita syaratnya itu kita iman. Iman, ya, iman adalah percaya kepada Allah. Apa itu iman? Itu yang disampaikan tadi, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, kepada Rasul-Nya, dan kepada hari akhirat serta qadar. Dan ini konsep fondasi ini di kalangan generasi kita sekarang ini sudah memudar. Mungkin kalau saya tanya rukun iman mungkin bisa dihitung yang apa. Mungkin dengan Pak tekan kali nanti coba suatu saat tanya ke mahasiswa sekali-sekali yang mengaku beragama Islam yang beriman. Baik di surat yang lain. Sebelum kita masuk kajian, kenapa Allah menilai iman dan amal kebaikan? Karena iman tanpa bisa diyakini, kemudian tanpa diperbuat, iman mengucapkan tapi tidak sesuai dengan hati, maka munafik. Iman sesuai dengan hati tapi tidak melakukan amal perbuatan, maka
kufur. Jadi iman adalah diucapkan, diyakini dalam hati, kemudian diimplementasikan dalam perbuatan kita sehari-hari yang mengaku sebagai hamba Allah. Baik di surat yang lain, di surat ke-47, surat Muhammad ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati wa amanu bima nuzila 'ala Muhammad wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Shallallahul alaihi. Ada juga ayat surat Al-Fatihah surat 47 ayatnya 2. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, serta beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah SAW, itulah yang benar. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi kita iman kepada Allah, iman yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seyakinnya bahwa Allah akan menghapus segala dosa kesalahan kita. Allah akan memperbaiki keadaan kita. Itu janji Allah. Nah, dalam konsep ini Allah menilai iman dan perbuatan baik. Allah tidak menilai hambanya itu dari keturunan. Sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran bahwa Kan'an adalah keturunan dari seorang Nabi Nuh, karena dia tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan ampunan. Begitupun juga Allah menilai manusia bukan dari hubungan antara bapak anak, antara ibu dan anak, sebagaimana dicontohkan dalam Al-Quran yaitu antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan ayahnya yang tidak termasuk beriman. Jadi iman yang di sini dimaksud adalah Allah akan melihat kualitas iman daripada hamba-hambanya semua. Sejauh mana dia menjalankan segala perintah Allah dan sebagaimana dia berusaha keras untuk selalu menjauhi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jadi jelas bahwa penilaian Allah kepada hamba-Nya itu adalah iman dan amal perbuatan kita masing-masing.
Dalam surat yang lain Allah sampaikan kepada kita yaitu di surat Ali Imran ayatnya surat 3 ya. Ayatnya 31 kita buka. Jadi kalau kita mengaku beriman, mencintai Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ayo gantian, biar gak ngantuk. Baca yang bijak biar dapat amal solehnya dulu. Jadi kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, jika kau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah meminta agar kita sebenarnya bertakwa, sungguh-sungguh, jangan pernah bergeser, kemudian bersatu, berpegang teguh dengan agama Allah. Jangan kita bercerai-berai, maka Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada kita. Jamaah sekalian, kemudian kita lihat ayat yang lain, yaitu surat An-Nisa surat 4 ayatnya 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yataqillaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul azim. Demikian artinya kurang tempel ini. Jadi saudara-saudaraku, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati, jika kita benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka janji Allah, barang siapa jelas-jelas ikhlas menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi jelas kenapa Allah perintahkan kita untuk beriman dan
banyak-banyak berbuat kebaikan. Itulah janji Allah bahwa kita akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mencintai kebenaran, hukum, makom kita benar-benar kita dimasukkan ke dalam para nabi, kita dikumpulkan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Itulah saudara-saudara, salah satu mengapa saya meninggalkan tahun 2010 akhir, saya berhenti bekerja. Dari tahun 1990 selesai kuliah, dan tadi saya katakan saya bekerja di berbagai perusahaan, kontraktor, di perbankan, bahkan di pertambangan. Tapi 2010 akhir saya memutuskan untuk berdakwah, berjuang di jalan Allah hingga sampai saat ini. Mudah-mudahan saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu, kita sama-sama berdoa. Doakan saya tetap istiqomah untuk selalu menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan di dalam kita menjalani hidup dalam kehidupan ini, yaitu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kajiannya sebetulnya banyak, cuma meningkat waktu ya, jam 11.30 sudah harus selesai. Jadi sudah jelas bahwa hanya orang-orang yang beriman, yang berbuat baiklah, yang Allah akan bimbing, Allah akan beri petunjuk. Mari kita buktikan keimanan kita. Mari kita buktikan kualitas iman kita kepada Allah. Saya akan ajarkan bahwasanya beberapa surat, banyak surat, tapi saya bawa beberapa surat agar orang itu beriman. Jangan ada keraguan sama sekali. Jangan ada keraguan. Makanya zaman saya dulu belajar dengan guru saya. Ketika itu saya ditanya, kau percaya padanya Allah? Percaya. Guru. Benar ya guru. Kau percaya bahwa Allah itu tidak akan memberikan satu ujian melampaui batas kemampuan kampanye? Percaya. Kalau begitu besok pagi kau setelah sholat subuh jalan kaki Riyadhah ke 9 wali. Sanggup? Saya tahu kepala. Tapi pada saat itu alhamdulillah saya mengatakan sabitna wa akhbarna. Doakan saya guru, insya Allah ba'da subuh saya akan jalan kaki sebagaimana perintah guru saya. Ba'da subuh saya dengan satu keyakinan bahwasanya memang Allah tidak akan memberikan satu ujian atau cobaan atau kemampuan. Ketika saya start dari satu masjid pesantren beliau modifikasi, mulailah saya jalan kaki menuju ke paling dekat adalah Cirebon dulu kan. Para perjalanan biasa was-was sundurinas gimana itu nanti di jalan kaki sendiri. Tapi itu semua saya tepis bahwa saya yakin alhamdulillah ternyata benar. Kadang apa yang kita pikirkan itu belum tentu apabila kita jalani. Alhamdulillah ibu bapak-bapak pengalaman saya berjalan ke 9 wali tanpa mengeluarkan uang. Ada aja yang ngajak saya nebeng. Coba. Ini hal-hal yang seperti ini di generasi muda kita sudah tidak ada lagi keyakinan seperti itu. Bahkan setelah karir saya di Sunan Gresik pada saat itu sudah selesai 3 hari saya menginap di sana, besoknya saya mau pulang.
Saya selesai sholat subuh, sholat duha, kemudian saya ketika itu ada bisikan untuk membaca surat Yasin. Setelah saya menyelesaikan surat Yasin, kemudian saya duduk di teras. Kemudian saya dalam hati berdoa, ya Allah, dalam perjalanan pergi saya menjalankan perintah guru saya, alhamdulillah ada saja yang menolong saya. Apa mungkin pulangnya ini saya benar-benar harus jalan kaki, ya Allah. Tapi kalau memang itu kehendak-Mu, ya Allah, mati pun aku rela, ya Allah. Itu adalah totalitas keyakinan kita kepada Allah. Apa gerangan yang terjadi? Ini bukan cerita buku. Ini adalah saya alami sendiri. Tidak ada maksud untuk menyombongkan ini atau rasa ujub. Untuk sebagai suatu acuan buat kita. Yakinlah kepada Allah. Ketika saya menemani saudara barang saya, tiba-tiba datang seorang membawa tas kecil, baju lengan tangan hem putih, celana hitam. Kemudian dia menyalami saya. Kemudian dia bertanya, Bapak dari mana? Saya dari Jakarta. Bapak siap-siap mau ke mana? Saya mau pulang di Jakarta. Oh, hari ini, oke, iya. Bapak bawa kendaraan? Tidak. Terus naik apa? Insya Allah kalau memang Allah menghendaki saya harus jalan kaki, saya harus jalan kaki. Kemudian beliau tersebut kemudian mereka duduk dengan saya. Jadi waktu ke sini sampai di sini juga jalan kaki, alhamdulillah. Tapi ada saja yang menumpangkan saya sehingga saya terakhir di sini. Kalau begitu, kamu jangan pulang dulu. Tunggu saya. Saya mau sholat duha dulu. Akhirnya saya tunggu. Saya tidak kenal siapa beliau. Akhirnya saya tunggu ada mungkin 20 sampai 30 menit. Tidak lama beliau datang. Kemudian beliau memeluk saya. Masya Allah, dia sebut. Saya digerakkan Allah hanya untuk mengantarkan rezeki ini kepada kami. Saya diberi amplop baru. Kemudian dia bicara dengan saya. Kamu jangan pulang selain kamu naik pesawat. Carilah pesawat yang paling mahal. Karena mahal itu Garuda. Coba semua di luar akal dan nalar. Jika kita benar-benar membuktikan yakin kepada Allah. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Ketika Ibrahim berserah diri totalitas. Apakah Ibrahim tahu ketika dia akan dilemparkan ke api itu tidak membakarnya? Ibrahim tidak tahu. Tapi dia yakin kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke Allah berfirman, bahai api dingin, apa yang tidak mungkin bagi Allah. Kemudian peristiwa Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dengan pasukan dan pengikutnya, apa Nabi Musa sudah tahu dia akan membelah lautan? Ada yang bisa jawab? Tidak. Jadi dari pengalaman dan cerita dalam Al-Quran, ketika seseorang hamba di tingkat totalitas dia meyakini kepada Allah, maka disitulah Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tapi kalau ada keraguan, summa na'udzubillah min dzalik. Mari benahi iman kita. Buka surat 49 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika hum shadiqun. Shadaqallahul azim.
Jadi Allah sampaikan seluruh orang yang mukmin itu, yaitu orang yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan hanya capaian. Buktikan dalam kehidupan kita, dalam pengabdian kita sehari-hari kepada Allah. Aku minannas Allah, buktikan kepada Allah. Dan kemudian mereka tidak ragu akan kekuasaan Allah. Kalau masih ragu, masih jauh saudara-saudara, benahi kita, hilangkan rasa ragu. Karena itu adalah firman Allah. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Ayat, Maha benar Allah dan segala firman. Jadi jelas di sini Allah menuntut kita ketika kita sudah beriman, beramal saleh, berbuat kebaikan, jangan ragu. Adapun yang kita hadapi adalah sebatas untuk Allah menguji keimanan kita. Jangan ragu saudara-saudaraku, bapak-bapak dan ibu. Sebagaimana yang tadi saya ceritakan. Kalau akal bicara, kita kembali peristiwa. Tidak ada api yang namanya tidak membakar. Kita tahu tidak ada api yang namanya tidak membakar. Tapi kalau Allah menghendaki, itu yang saya jalani ketika saya menjalani perintah saya. Secara akal tidak mungkin. Tapi saya pasrah kepada Allah. Kalaupun harus mati di tengah jalan, ya Allah, kembali saya naik pesawat udara, bahkan saya pulang, uang yang diberi masih sebetulnya ini, saya masih bisa bagikan kepada saudara-saudara di pondok. Nah, hendaklah keimanan yang iman sebenar-benar tauhid kepada Allah terangkan dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ingat, jangan bermain-main dengan keimanan kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui dari setiap kita mengingat setiap hamba-hambanya. Allah mengetahui. Baik sikap padang ya, padahal saya akan mengupas banyak, tapi karena waktunya belum, nanti ada tanya jawab. Berapa menit? Tekan. Oh. Totalnya berapa ya? Oh, bentar lagi dong ya. Oke, baik. Jadi dalam iman Allah menawarkan kepada kita banyak-banyak. Ya, jelas ya, konsep Allah menilai hambanya itu adalah iman dan berbuat amal kebaikan. Allah hanya tawarkan apabila kita sanggup menjalankan tiga ini, maka kata Allah ya, kita disamakan dengan ulama. Kemudian yang kedua, kalau kita sanggup menjalankan ini, kalau diibaratkan kita berdagang dengan Allah, Allah jamin tidak akan pernah rugi selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Apa amalan ini? Yaitu membaca kitabullah Al-Quranul Karim, mentadabburinya, memahaminya, mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, menegakkan sholat. Dan yang ketiga, menginfakkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kita. Bukan surat Fatir. Surat Fatir, surat 35. Ayatnya
ayat 28, 29 dan 30. Saya bacakan ayat 28-nya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minasy wad-dawabi wal-an'am mukhtalifun wa kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Inna Allah azizun ghafur. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. Seperti yang ibu baca artinya mahasiswa, kalau kita bayangkan ya, ulama kategori versi manusia harus 13 tahun yang benar besar, 13 tahun yang pesantren, hafiz Quran, 10 tahun bermukim di Arab. Bagaimana kita yang sekolahnya nggak nyantri ini kayak dia yang sekolah negeri, SD-nya, SMP sekolah negeri, SMA sekolah negeri ya. Kalau bahasa Betawi kagak bakalan masuk kita masuk ulama yang mati manusia. Tapi ulama versi Allah 3, baca Quran, tadaburi, paham ayat, amalkan, tegakkan sholat, infakkan sebagai versi. Kata Allah, kamu masuk ulama versi Allah. Jadi jangan berkecil hati. Nih yang lagi pada kuliah ya adik-adik. Ya, 3 aja. Kalau itu konsisten, semata karena mencari keridhaan Allah. Allah katakan di sini, Allah itulah para ulama. Karena yang hanya takut kepada Allah itu hanya ulama, itu ayatnya. Di luar ulama nggak jelas kan? Ya, nggak jelas. Jadi yang hanya takut tunduk taat kepada Allah pada ulama. Jadi ulama versi Allah yang tadi saya sampaikan. Nah kemudian, ya. Kalau itu bisa kita jalankan, maka kata Allah ibarat kalau kamu berdagang dengan aku, dengan Allah, maka kamu tidak akan pernah rugi. Gimana? Sudah ada kata tidak pernah. Berarti tidak akan pernah, Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Bahkan di surat 30-nya, di ayat 30-nya, Allah menyempurnakan pahala kepada mereka dan karunia Allah. Sungguh
Allah itu maha pengampun dan maha mensyukuri. Coba ya. Allah mensyukuri, Allah bersyukur pada kita yang ada, kita yang bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita ini kita konsisten, Allah bersyukur kepada kita. Ya, pegang ayat itu. Al-Fatir, surat Fatir, surat 35, ayatnya 28, 29, 30. Baik, sudah 25 ya. Saya tutup. Nah, jika kita kalau bisa, ya, kita bisa menjalankan apa yang tadi Allah sampaikan, kita buka ayat Al-Imran, surat Al-Imran ayatnya 109. Ini legitimasi Allah kepada kita. Surat 3, 109 dan 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ila Allahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahu alazim. Baca lagi. Apa saja? Jadi jelas Allah sampaikan dari event Allah kepada kita. Jika tiga itu kita bisa jalankan, kata Allah, bagaimana disebutkan tadi, bahwa milik Allah yang ada semua di atas langit dan di bumi. Kemudian kata Allah, sungguh kamu adalah makhluk yang terbaik. Kalau kamu berpegang kepada agama Allah Islam. Dan yang terakhir di Al-Imran, di surat Al-Imran ayat 139, Allah jadikan kita setelah kita disampaikan Allah adalah sesuatu makhluk yang terbaik di muka bumi ini. Itu Allah yang percaya. Betul ayatnya itu dari bacaan ya, bukan ada-ada tuh. Tiga ini kita jalankan, kata Allah, kamu adalah manusia terbaik. Dan dikit yang terakhir yang Allah jadikan adalah di surat yang sama, yaitu di surat Al-Imran ayatnya 139. Sebelum saya tutup kajian ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'lamma in kuntum mu'minin. Shadaqallahu alazim. Saya bacakan saja ya, demikian waktu. Allah sampaikan di sini, kalau kita sudah menjalankan tiga itu, mendapat stempel Allah bahwa umat yang terbaik, maka kata Allah, jangan kamu merasa lemah, jangan merasa lemah dan sedih, kata Allah. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu benar-benar beriman. Shadaqallahu alazim. Maafkan Allah dari segala umatnya. You are the best people on the planet.
kamu adalah manusia yang terbaik yang ada di muka bumi. Demikianlah kajian singkat kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Allah bukakan rahmat hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah memberikan manusia kepada kita yang mana insyaallah dari ilmu yang beliau berikan menjadi keberkahan kita dunia